Perkenalkan, nama saya Dani Ramadan. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah review singkat. Review tentang sebuah novel. Novel yang sangat terkenal dan sudah ada di mainstream media di mana-mana. Novel tersebut adalah Hunger Games, karya dari siapa ini? Susan Collins. Ini adalah novel Hunger Games yang pertama, part yang ke-1. Novel ini sendiri ketika pertama kali keluar, langsung mendapatkan banyak perhatian orang di dunia. What? Why is like that? Why? Kenapa? Pasti ada alasannya. Simak penjelasan berikut ini. Buku ini berlatar di masa depan, yaitu di benua Amerika Utara, di mana negara yang sebelumnya ada, yaitu the United States of America and Canada, sudah hancur. Dan di atas rubble atau puing-puing negara tersebut berdirilah sebuah negara yang bernama Panem, which came from Latin, means bread atau roti. Negara Panem ini terdiri dari 12 distrik. Masing-masing distrik ini mempunyai produksinya masing-masing. Seperti distrik 12 memproduksi grafit, distrik 11 memproduksi batu bara. Nah, negara Panem ini memiliki ibu kota yang dinamakan Capitol. The capital memerintah Panem dengan kediktatoran dan tangan besinya, sehingga membuat 12 distrik tadi memberontak. Nah, tetapi pemberontakan mereka itu gagal karena ibu kota Panem yaitu Capitol dikelilingi oleh bukit-bukit yang luas, sehingga they were crushed. Setelah pemberontakan tadi digagalkan dan dihancurkan, sebagai hukumannya, Panem memberikan sebuah hukuman yang teramat berat bagi ke-12 distrik tadi, yaitu setiap setahun sekali dipilihlah 2 anak, yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan, untuk bertarung sampai mati demi kesenangan penduduk Capitol. Nah, games tersebut dinamakan sebagai The Hunger Games, di mana mereka harus bertarung sampai mati dan pemenangnya hanya 1, dan siapapun pemenangnya akan otomatis menjadi seorang selebritas dan mendapatkan rumah di kota Capitol dan juga di distriknya masing-masing. Cerita kita dimulai ketika tokoh utama kita, Katniss Everdeen, dengan keberaniannya memilih untuk volunteering herself atau menjadikan dirinya sebagai relawan demi menggantikan posisi adiknya dalam Hunger Games ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Distrik 11 ada seorang volunteer. Dan dimulailah cerita kita. Well, I'm not going to tell you the whole story because I'm just reviewing the book, not the storytelling. I'm sorry. Lantas, apa yang membuat novel ini begitu terkenal? First of all, let's talk about kelebihan novel ini. Novel ini memiliki alur yang sangat menarik, terutama oleh karena si Susan Collins tersebut menceritakan dan menuliskan suasana dengan begitu jelasnya, sehingga membuat myself sebagai pembaca dan orang lainnya merasa seperti dapat membayang-bayangkan bagaimana kisah itu terjadi, seperti terhanyut dalam suasana. Selain itu, penggambaran tokoh, seperti contohnya Katniss Everdeen tadi, ia digambarkan sebagai tokoh yang bisa dibilang hampir selalu positive thinking. Belum lagi cerita-ceritanya dan alur-alurnya dan seperti suasananya yang sangat banyak, seperti action yang beragam, cerita kepahlawanan, dan terutama kisah cinta yang digambarkan secara tersurat dengan jelas dalam buku tersebut, sehingga tidak membuat pembaca merasa bosan. And the second one is kelemahan. Kira-kira apa kelemahan buku ini? Ya, kelemahan buku ini adalah sangat banyak berdarah. There's too many blood and horrible things. Buku ini sangat banyak pertumpahan darah, adegan-adegan kekerasan dan pembunuhan. Well, apalagi kalau buku kediktatoran dan lain-lainnya, sehingga buku ini tidak cocok untuk dibaca oleh semua umur. Maybe 18 plus.
Kemudian jika kita kaitkan dengan ilmu retorika, ada 3 hal yang bisa kita gunakan, yaitu ada logos, ethos, dan pathos. Logos adalah melalui pendekatan rasionalitas dan pengetahuan para audiens, sementara ethos adalah pendekatan melalui nilai-nilai dan keyakinan para audiens. Kemudian dan pathos melalui emosional yang dapat menyentuh para audiens. Nah, buku Hunger Games ini bisa dikatakan menyangkut dari 3 hal tadi, di mana dalam logos atau dalam pengetahuan dan rasional dari para audiens tadi, kita dapat berpikir tentang bagaimana buruknya sistem-sistem pemerintahan di negara Panem tadi, yang hanya dapat menindas rakyat-rakyatnya dan menimbulkan kesengsaraan dan kekacauan di mana-mana, sementara orang-orang di ibu kota Capito hidup bahagia dengan segala macam kecukupannya. Kemudian dalam ethos atau nilai-nilai dan keyakinan, kita sebagai pembaca atau para audiens harus dihadapkan dengan keyakinan kita. Salah satunya adalah moralitas tentang human right atau hak asasi manusia, di mana kita harus terpaksa melihat atau membaca di mana seorang peserta-peserta tadi saling membunuh satu sama lain demi memenangkan Hunger Games tadi. Kemudian bagaimana kepercayaan kita tentang demokrasi harus dihadapkan dengan sistem kediktatoran dan kejahatan dari pemerintah Panem tadi. Dan kemudian terakhir ada pathos, yaitu emosional. Kisah ini, Hunger Games ini begitu emosional, sangat emosional sehingga bisa menyentuh hati siapapun, seperti kasih sayang Katniss Everdeen terhadap adiknya, sehingga ia rela untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya tadi. Nah, demikianlah review saya terhadap buku Hunger Games ini. Saya ucapkan terima kasih, and don't forget to like and add a comment. See you later.